إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagian, ada yang mengatakan sepertiganya berisi kisah-kisah. Hadirin sekalian, mengapa demikian? Agar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa di setiap zaman tokoh-tokoh tersebut akan muncul. Di setiap zaman akan ada Fir'aun. Di setiap zaman akan ada Nabi Musa. Di setiap zaman akan ada tokoh yang sangat cinta dunia semacam Qarun. Hadirin sekalian, masa mungkin berganti, tapi tokoh-tokoh tersebut bermunculan di dunia tempat kita hidup. Hadirin sekalian, kali ini khotib ingin mengajak kita bersama-sama mengkaji kembali salah satu kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang Qarun. Hadirin sekalian, di masa di mana dunia ini seolah-olah dinilai melalui harta, seolah-olah harta menjadi patokan dari segalanya. Saat inilah kita harus mengulang kembali kisah yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran tentang salah satu dari kaum Nabi Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah salah satu dari umat Nabi Musa. Bahkan hadirin sekalian, ada pula riwayat yang mengatakan Qarun ini salah satu yang paling faqih, salah satu yang paling pintar membaca kitab Taurat. Sebagian riwayat mengatakan Qarun ini masih kerabat, masih saudara Nabi Musa. Maka hadirin sekalian, kekerabatan tidak membantu apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara tidak membantu apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jauh-jauh hari Nabi Muhammad beliau berpesan di Bukit Sofa. Beliau berkata kepada pamannya, "Ya Hamzah bin Abdul Muttalib,
lan ughniya anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah binti Muhammad, la ughniya anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untukmu. Dan demikian juga yang terjadi hadirin sekalian dalam kisah Qarun. Hadirin sekalian, disebutkan dalam Al-Qur'an, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bi usbati ulil quwwah. Kami berikan kepada Qarun kekayaan yang kuncinya saja harus digotong oleh orang-orang yang berbadan kekar. Bayangkan hadirin sekalian, berapa saldo dari Qarun. Jika kita membayangkan kuncinya saja perlu digotong oleh orang-orang berbadan kekar, berbadan besar, itu baru kuncinya hadirin sekalian. Mari coba kita bayangkan sebesar apa pintunya. Jika kuncinya saja harus digotong oleh orang-orang berbadan kekar. Lalu mari kita bayangkan sebesar apa gudang harta Qarun yang tentu saja nilainya tak terhingga. Yang mungkin bisa kita sebutkan dalam bahasa sekarang saldonya unlimited hadirin sekalian. Mau apapun dia, ingin apapun dia, dalam waktu singkat bisa diwujudkan. Maka hadirin sekalian, kekayaan yang luar biasa ini membuat Qarun merasa sombong. Maka kemudian salah satu orang berilmu dari kaumnya mengatakan, "Il qala lahu qaumuhu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Kaumnya mengingatkan hadirin sekalian, jangan kamu senang, jangan kamu bangga, karena Allah tidak suka orang-orang yang terlalu senang. Senang karena rahmat Allah itu boleh hadirin sekalian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ketika kita senang mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an, dikaruniai Al-Qur'an, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qarun dia senang karena memiliki harta yang begitu berlimpah. Kemudian kaumnya mengingatkan hadirin sekalian, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan terlalu fokus kepada dunia, kata salah satu orang berilmu dari kaumnya. Fokus kepada akhirat, tetapi jangan lupakan dunia. Jangan kau tinggalkan hartamu, itu memang bagianmu. Dan kemudian dia melanjutkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan pesan selanjutnya, berbuat baiklah, berbagilah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Allah Subhanahu wa taala memberikan Qarun harta sedemikian banyak dan besar tanpa Qarun harus berjuang mati-matian hadirin sekalian. Begitu banyak harta diberikan, tetapi ketika Qarun diminta, maka dia mengatakan di ayat selanjutnya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan hadirin sekalian, aku dapat ini karena ilmu yang aku punya. Hadirin sekalian, betapa terkadang kita merasa hal yang seperti dirasakan Qarun.
Seolah-olah prestasi yang kita punya, harta yang kita punya, kedudukan yang kita punya, apapun yang kita miliki seolah-olah hasil jerih payah kita, seolah-olah hasil kepintaran kita, seolah-olah hasil strategi kita. Padahal hadirin sekalian, kita datang ke dunia seluruhnya tanpa membawa apapun, dan semua yang diberikan kepada kita tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akal kita, termasuk hati kita, termasuk pikiran kita, semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilupakan oleh Qarun, hadirin sekalian. Sampai-sampai dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini aku dapat hasil dari kepintaranku, dari ilmu yang aku punya. Maka hadirin sekalian, Qarun kemudian keluar dari rumahnya dengan pakaiannya yang mewah, dengan pernak-perniknya yang serba mahal. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar dilihat oleh kaumnya, dan saat itulah hadirin sekalian, kaumnya merasa Qarun ini hidupnya sangat enak, hadirin sekalian. Maka salah satu kaumnya, sebagian yang menginginkan kehidupan dunia, mengatakan, ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Oh, andai kata, seandainya kita punya apa yang dipunyai oleh Qarun. Qarun itu sangat amat beruntung, hadirin sekalian. Itu kata-kata kaumnya yang cinta dunia. Lalu diingatkan oleh salah satu kaumnya yang berilmu, yang mengatakan, oh tidak, jangan kamu bilang seperti itu. Tetapi thawabullah khairun liman amila salihan. Tetapi pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Wala yulaqaha illas sabirun. Pahala yang kita dapatkan dari berbuat kebaikan, dari berbagi, dari beramal soleh, itu lebih baik. Dan kita akan mendapatkan semua balasan itu ketika Allah memberikan kepada kita. Wala yulaqaha illas sabirun. Maka hadirin sekalian, lanjutan kisahnya, tentu saja kita sama-sama sudah tahu bagaimana akhir dari kisah Qarun. Kisah ini hadirin sekalian sangat mirip dengan sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Bukhari, dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah tentang 3 orang dari Bani Israel. 3 orang ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu diberikan cobaan kulitnya sakit kulit, hadirin sekalian. Bahasa Arabnya abros. Ada yang mengartikan sakit kusta. Kulitnya ini memiliki penyakit yang orang-orang takut mendekat. Orang-orang melihat menjadi jijik karena warnanya yang menjijikkan. Yang kedua hadirin sekalian, al-aqla. Orang yang diberi ujian kepalanya botak, tidak bisa ditumbuhi rambut, dan juga diuji dengan kemiskinan. Dan orang-orang pun menghina dia, menjelek-jelekan dia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, al-a'ma. Orang yang diberikan cobaan kebutaan, tidak bisa melihat, dan juga kemiskinan. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kepada 3 orang ini. Yang pertama, yaitu yang tubuhnya ini berpenyakit kulit. Kemudian malaikat ini bertanya, apa yang kau inginkan? Maka dia mengatakan, aku sangat ingin kulitku bersih, mulus dan bagus. Maka diberikan, hadirin sekalian, diusap tubuh orang tersebut oleh sang malaikat, maka tubuhnya pun menjadi bersih. Kemudian ditanya lagi oleh malaikat, harta apa yang paling kau inginkan? Maka kemudian orang ini mengatakan, aku ingin onta. Maka diberikan 1 onta yang sedang hamil, yang selang 10 hari kemudian melahirkan 10 ekor anak unta, yang kemudian hartanya pun berkembang
menjadi satu lembah seluruhnya berisi unta milik orang tersebut. Kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, hadirin sekalian, orang yang diberi ujian botak. Kemudian ditanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin punya rambut yang indah. Diusap kepala orang tersebut, maka tumbuh rambut yang indah. Dan ditanya, harta apa yang paling kau inginkan? Maka dia mengatakan sapi. Maka diberikan sapi yang sedang hamil, yang kemudian memiliki anak yang sangat banyak, sampai satu lembah berisi sapi milik orang tersebut. Dan orang ketiga, hadirin sekalian, yang buta, ditanya, apa yang paling kau inginkan? Aku ingin bisa melihat orang-orang di sekitarku. Maka diusap mata orang tersebut, dan orang tersebut pun bisa melihat. Dan ditanya, harta apa yang paling kau inginkan? Maka dia mengatakan kambing, hadirin sekalian. Maka kemudian dihadiahi oleh Allah kambing yang melahirkan anak yang banyak, sehingga satu lembah berisi kambing-kambing milik orang tersebut. Lalu hadirin sekalian, Allah menguji ketiganya. Ketiga orang ini kemudian didatangi malaikat dalam bentuk yang sama seperti kondisi orang-orang tersebut di masa lalu. Orang yang dahulu kena penyakit kusta didatangi malaikat yang berpenyakit kusta, yang miskin, bajunya lusuh dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan, aku dalam perjalanan dan butuh bantuan. Maka kemudian orang yang dulu berpenyakit kusta ini mengatakan, aku tidak punya apa-apa, pergi dari sini. Maka kemudian hadirin sekalian, malaikat yang menyamar sebagai orang berpenyakit kusta tersebut mengatakan, bukankah engkau dulu juga berpenyakit kusta dan miskin? Maka orang tersebut mengatakan, bukan, aku tidak pernah kena penyakit kusta. Aku sudah kaya dari dulu. Harta ini diwariskan kepadaku oleh ayahku. Maka hadirin sekalian, malaikat tersebut mengatakan, jika kau bohong, maka Allah akan mengembalikanmu kepada kondisimu yang lalu. Kemudian malaikat tersebut menyamar menjadi orang yang botak dan miskin dan datang kepada orang yang kedua. Dan ketika diminta bantuan, orang tersebut mengatakan, pergi, aku tidak mau memberimu apapun, cari orang lain. Dan hadirin sekalian, akhirnya orang yang malaikat tersebut mengatakan, bukankah engkau dulu juga botak dan miskin? Maka orang tersebut mengatakan, tidak, aku tidak pernah botak dan miskin. Aku sudah kaya dan kekayaan ini dari orang tuaku. Demikian hadirin sekalian, malaikat tersebut mendoakan hal yang sama seperti orang yang pertama. Dan kepada orang yang ketiga, malaikat tersebut juga datang. Dan kemudian dia mengatakan, aku dalam perjalanan, beri aku bantuan. Maka orang buta tersebut mengatakan, aku pun dulu seperti kamu. Aku juga dulu buta dan miskin. Maka ambillah dari hartaku ini apapun yang kau mau. Maka hadirin sekalian, kemudian malaikat tersebut mengatakan, aku tidak akan mengambil apapun. Aku hanya malaikat yang ditugaskan mengujimu, dan Allah akan terus memberikanmu kebaikan. Demikian hadirin sekalian, sesungguhnya semua yang kita punya, termasuk harta, merupakan bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, lanjutan dari kisah Qarun tersebut. Akhirnya Qarun ditenggelamkan dan ditelan oleh bumi, hadirin sekalian. Dan saat itulah orang yang dulu berandai-andai mendapatkan kekayaan Qarun
dia kemudian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Allah melapangkan harta bagi hambanya yang dikehendaki. Dan seandainya aku yang mendapatkan harta itu, bisa jadi aku yang ditenggelamkan, ditelan oleh bumi. Maka hadirin sekalian, di akhir rentetan kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kehidupan akhirat, kebaikan akhirat hanya diberikan bagi hamba-hambanya yang tidak menginginkan kesombongan dan juga keangkuhan di dunia. Dan semua akhir yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum fa inna tasbih as-sufuf min tamam as-salah suddul khalal. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين.